Halo guys, apa kabar semua? Sehat selalu ya. Aminah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau ya. Channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai perjanjian tanpa materai. Ini bagaimana kekuatan hukumnya? Apakah syah atau tidak? Nah, oke teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, baik. Nah, kita harus pahami dulu nih fungsi daripada materai. Nah, sering saya melihat, dan juga sering mendapat pertanyaan mengenai perjanjian tanpa materai. Nah, ini dalam kalangan atau lingkungan masyarakat ini masih banyak yang kurang paham, tidak mengerti nih tentang fungsi materai. Nah, ada yang mengatakan bahwa ya, mereka sudah membuat suatu perjanjian, perikatan ataupun pernyataan, tetapi tidak dibubuhi materai di atasnya, hanya bertanda tangan. Nah, ini katanya tidak syah. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, mengenai hal tersebut itu merupakan hal yang keliru ya. Jadi tentang suatu perjanjian, dokumen, surat menyurat ataupun pernyataan tanpa materai ya, itu merupakan suatu perjanjian yang syah selama ketentuannya itu terpenuhi atau syarat-syaratnya terpenuhi, syarat syah perjanjiannya terpenuhi teman-teman ya. Jadi bukan berarti suatu dokumen, suatu perjanjian, pernyataan tanpa ada materai ya itu berarti perjanjian atau pernyataan tersebut tidak syah. Nah, itu hal yang keliru teman-teman ya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam hal suatu perjanjian, perikatan ataupun pernyataan. Nah, contoh misalkan nih perjanjian ya, perjanjian tanpa materai, lalu kemudian kedua belah pihak antara A dengan B ya sepakat cakap untuk membuat suatu hubungan hukum, lalu dibuatlah dan mereka masing-masing bertanda tangan di atas dokumen tersebut tanpa ada materai, maka perjanjian itu adalah perjanjian yang syah meskipun tanpa ada materai dibubuhkan di atas dokumen tersebut, selama ketentuan atau syarat sah perjanjian tersebut itu terpenuhi. Nah, sebagaimana disampaikan atau disebut di dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat syahnya perjanjian. Ada 4 syarat syah perjanjian teman-teman ya, perlu kita ketahui ya. Jadi kalau keempat syarat syah ini sudah terpenuhi, maka tidak perlu ada yang namanya materai ya. Apa itu syarat syah perjanjian? Ada 4 ya. Pertama yaitu ada sepakat, lalu kemudian yang kedua ada cakap, lalu kemudian yang ketiga adalah adanya objek perjanjian atau hal tertentu, lalu kemudian pada poin keempat adalah merupakan klausula yang halal. Nah, itu ya, apabila syarat syah perjanjian ini sudah terpenuhi berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka itu adalah syah teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak perlu lagi ada yang namanya materai. Tanpa materai pun ya perjanjian itu tetap syah asalkan syarat syah perjanjian itu terpenuhi. Nah, itu ya. Nah, jadi fungsi materai dalam hal suatu dokumen hanyalah sebuah bahwa kita sudah membayar bea materai atau pajak terhadap dokumen tersebut, dokumen yang kita buat. Nah, dalam hal suatu perjanjian tanpa materai ataupun sudah objeknya sudah terpenuhi atau mengenai syarat syah perjanjian sudah terpenuhi, maka perjanjian itu ya tetap syah meskipun tanpa ada namanya materai. Dan ada juga yang namanya fakta sunt servanda, dikenal dengan istilah fakta sunt servanda ya. Kedua belah pihak atau orang dengan orang lain yang membuat suatu hubungan hukum, suatu perikatan. Nah, apabila telah disepakati, maka perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang berlaku terhadap mereka yang membuatnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya atau kita simpulkan bahwa perjanjian tanpa materai tetap sah
kekuatan hukumnya tetap ada ya. Jadi fungsi materai hanya sebuah menandakan bahwa seseorang telah membayar bea materai atau biaya pajak. Nah itu kira-kira ya, semoga dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.